Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Gimana kabar kalian? Baik. Reza? Baik, Bu. Ya, baik. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Yatim boleh dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum hadapan keadaan kita masing-masing berdoa yang berani. Berdoa selesai. Terima kasih. Supaya pembelajaran menjadi efisien dan nyaman, Ibu ingin kalian melihat sampai di sekitar, perbaiki tempat duduknya, jaketnya dibuka. Oke, sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Amran, Asa, Ade, Liza, Dewi, hadir Bu. Hadir, Bu. Juli, hadir Bu. Adiba. Yang sudah tahu apa pelajaran kita yang kita pelajari hari ini? Tahu. Tahu Reza? Tahu. Apa ya? Pesawat sederhana. Ya, betul sekali. Tentang pesawat sederhana. Boleh? Baik, Bu. Nah, kegiatan manakah yang melakukan kerja atau usaha dengan lebih mudah? Yang mana? Coba. Naik tangga. Naik tangga. Yang ini apa? Ini orang memanjat naik tangga. Ya, jadi lebih mudah mana? Naik tangga. Lebih mudah naik tangga. Nah, perhatikan gambar A dan gambar B. Kira-kira yang mana lebih mudah? Gambar A? B. Gambar mana? B. Gambar B. Apa perbedaannya, Adek? Perbedaan gambar A dan gambar B. Perbedaannya Apa? yang satu menjemput waktu menggunakan palu, yang satu menggunakan tangan. Ya, betul. Terus jadi beda dari gambar A dengan gambar B adalah gambar A hanya menggunakan tangan, sedangkan gambar B menggunakan alat. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Pertama, mengidentifikasi bagian pesawat sederhana, luas atau sedikit, menjelaskan manfaat menggunakan pesawat sederhana, mengkategorikan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan jenisnya. Jadi, apa sih pesawat sederhana itu? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, tenaga manusia itu terbatas, sehingga untuk beberapa pekerjaan tertentu memerlukan alat untuk mempermudah usahanya. Nah, alat yang membantu mempermudah usaha manusia itulah namanya pesawat. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena peralatan tersebut dirancang atau dibuat dengan bentuk dan bahan-bahan yang sederhana pula. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Lanjut. Boleh dibacakan Reza apa arti dari? Baik, terima kasih, Ibu. Jadi pengikut yaitu pesawat sederhana yang pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Bagian pertama titik tumpu, suatu titik di mana tuas bertumpu. Bagian kedua, gaya yang bekerja pada tuas. Dan bagian ketiga, beban berat benda. Ada berapa bagian tuas? Ada tiga. Apa semua? Titik tumpu, kuasa, dan beban. Nah, perhatikan jungkat-jungkit ini ya, anak-anak main ini. Di sini, anak ini dan anak ini itu adalah bebannya. Nah, yang tengah ini itu titik tumpu. Kuasa itu dari sini sampai sini itu disebut dengan kuasa. Oke. Tuas pun ada jenis-jenisnya lagi. Tolong bacakan Amran. Jenis pertama. Jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Yang kedua, beban di antara titik tumpu
dan titik kuasa. Contohnya itu pembuka tutup botol. Yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya itu skop. Tahu suko kan? Tahu. Ya. Selanjutnya coba bisa bacakan pengertian dari Bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar atau bidang yang memiliki ketinggian yang berbeda dan membentuk sudut sehingga mempermudah usaha. bidang miring adalah permukaan datar atau bidang yang memiliki ketinggian yang berbeda dan membentuk sudut sehingga mempermudah usaha. Nah, contohnya ini bisa dilihat pada gambar. Mungkin agak kabur ya. Itu ada orang mendorong box untuk masuk ke dalam truk. Semakin landai bidangnya, maka semakin mudah juga usaha mendorongnya. Semakin sulit karena memerlukan banyak usaha. Nah, begitu pula dengan kapak. Semakin runcing kapaknya, semakin mudah membelahnya. Ngerti? Ya. Ngerti. Ya, Dewi, boleh baca. Jadi kontrol merupakan Kontrol. Tolong. Yang lain perhatikan. Mabu. Katrol merupakan sebuah sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau ranting sebagai penghubungnya. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Nah, boleh diperhatikan. Katrol sendiri ada berbagai jenis nih. Ada 3 jenis. Ada katrol tetap, bergerak atau bebas, dan ganda atau majemuk, yang masing-masing memiliki beban dan gaya. Nah, inilah contoh-contoh katrol. Next. Apa lagi baca? Boleh. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama dan berfungsi meneruskan gaya dan gerakan atau kecepatan. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar ini. Kan dia bilang di situ ada sepasang roda. Ada sepasang roda tidak? Ada. Sepasang roda yang berputar bersama-sama. Jadi jika kalian rayu roda A, maka roda B juga akan berputar. Oke, next. Nah, selain pada alat-alat, di rangka manusia pun terdapat sistem pesawat sederhana, yaitu ada di leher. Ketika kalian menganggukkan kepala seperti ini, di bagian sini adalah titik kuasanya, yang ini adalah beban, dan ini adalah titik tumpu. Jadi jika kalian begini itu ada menggunakan sistem pesawat sederhana. Ada pesawat sederhana juga di ini. Ketika kalian boleh maju ke depan, Amran. Coba kamu pegang ini dengan tangannya lurus, kalian bawa ke atas. Kemudian kalian menggunakan seperti ini. Kira-kira mana lebih mudah? Begini atau begini? Coba dari sini ambil. Kamu tangannya lurus terus, sama kamu menempelkan tangan kira-kira lebih memudahkan. Tentu dengan membengkokkan tangan. Udah deh. Skip. Nah, di mana titik-titik beban, kuasa, dan titik tumpunya? Di sini itu titik beban, di sini titik kuasa, dan di sini titik tumpu. Jadi jika kalian menggerakkan ini juga menggunakan sistem pesawat sederhana. Nah, ibu mau membagikan kelompok. Kelompok 1 Reza, Juli, dan Dewi. Kelompok 2 Aziza dan juga Asa, dan kelompok 3 Amran dan Ade. Boleh diambil kamera.
bagi kertas ini menjadi dua. Dirobek. Reza dengan menggunakan tangan dan Asa menggunakan gunting. Kira-kira yang mana lebih mudah? Menggunakan gunting. Tangan. Menggunakan gunting lebih rapi kalau menggunakan tangan. Kalau tangan lebih cepat. Nah, betul. Oke, yang Tapi kedua. darah pakai tangan. Tapi cepat. Tapi darah Boleh juga kembali. Selanjutnya kita akan tes bagaimana cara lebih mudah mana membuka stapler menggunakan hektar atau menggunakan tangan. Kira-kira yang mana lebih mudah? Coba. Boleh dites. Coba membuka pakai tangan dan juga pakai silakan stapler. Kira-kira yang mana sih lebih mudah? Udah Bu? Udah kan? Lebih cepat dan lebih efisien menggunakan Tangan. Itu stapler. Nah, untuk kelompoknya Ibu akan berikan PR. Kalian boleh kerjakan sekarang ya. Kelompok berapa? ini jatuh. Ini untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2, dan ya, Ibu beri waktu ya. Jawab. Kegiatan nomor 1. Menjawab kegiatan nomor 1. Masing-masing berkelompok ya. Sesuai dengan pesawat sederhana yang Ibu berikan. Udah? Kelompok 1 boleh maju? Menunggu. Kelompok 2 boleh maju ke depan. Yang kegiatan 1 ya, hanya kegiatan 1. Untuk kegiatan kelompok itu hanya di kegiatan 1. Kelompok 3 Amran, boleh maju ke depan. Boleh bawa kertas ya. Dewi boleh maju ke depan. Oke. Satu kelompok. Perwakilannya saja boleh. Reza. Coba sampaikan kepada teman-temanmu. Baca dulu soalnya ya. Kelompokkan alat yang tersedia ke dalam jenis tuas 1,2, atau 3. Lengkapi keterangan letak titik tumpu, titik kuasa dan beban pada tuas ini. Ya. Teman-temannya perhatikan. Jadi di mana? Hasil kerja kelompok kami. Ya. Jadi titik bebannya itu berada di beban sini, Ya. kuasa di bagian dalam, dan titik tumpu di bagian sini. Ya, benar. Jenis tuas berapa kak ini? Termasuk jenis tuas yang keberapa, Reza? 3 Bu. Ya, tuas jenis ketiga. Oke, boleh kelompok. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang maju? Ya, Asa. Kelompokkan alat yang tersedia ke dalam jenis tuas 1, 2, atau 3. Lengkapi keterangan letak titik tumpu, titik kuasa, dan beban pada tuas ini. Bebannya itu yang ini. Kemudian titik tumpunya yang di tengah, bebannya, kuasanya yang ini. Ya, betul. Oke.
Bravo. Oh, sudah silakan Mas Norman. Tahu kan? Ya, ibu tanya itu kuas jenis apa? Jenis 3. Ya, Dua. jenis apa? Dua. Dua, betul. Sudah? Bravo. Di mana letak titik tunggu Letak titik tengahnya dan itu kuasanya? si yang ini kuasanya. Nah, ya. Kemudian titik tunggunya yang ini. Ya. Itu? Itu. Ya. Bebannya di penutup botolnya. Ya, betul. Oke. Kalian sudah bisa semua? Ya, Bu. Sudah. Nah, jadi kalau begitu, Ibu mau kalian mengerjakan tugas yang di bawahnya lagi. Ini. Ambil kembali untuk kuasa. Nah, ini tugas individu ya, ini dikerjakan masing-masing. Gimana Oke, Bu? dari sekarang Bu, dari sekarang. Berapa waktunya Bu? Nanti Ibu tanya ya, kalau yang bisa jawab, Ibu angkat tangannya. Pertanyaan nomor 1 ada yang bisa jawab? Angkat tangannya yang bisa jawab. Pertanyaan nomor 1. Ya, coba silakan dijawab. Soalnya apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Yang lain teman-temannya tolong ya. Yaitu alat yang dapat mempermudah kerja manusia. Alat yang dapat mempermudah kerja manusia. Benar tidak? Betul. Ya, nomor 2. Tarik Bu. Ya, silakan Kadek. Menjawab. Sebutkan 4 kelompok pesawat sederhana, Kadek. Yang pertama ada tuas Bu. Kuas, katrol. Katrol ya, Kadek ya, bukan kontrol, katrol. Tolong. Atau tidak Ya, miring, bidang miring roda gigi. dan roda gigi. Ya, bisa disebutkan ulang, Juli? Apa semua jenis-jenis pesawat sederhana? Kuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Ya, betul sekali. Asa beri contoh tuas jenis 1. Tadi sudah dibacakan teman-temannya. Pertama, gunting, Ya, gunting, jungkit, jungkit. Ya, betul. paman. Ya, betul. Beri jempol untuk Asa. Dan terakhir, siapa yang bisa? Dewi. Dewi? Bisa coba jawab pertanyaan nomor 4? Mengapa roda sepeda? Mengapa roda sepeda bisa berjalan? Tadi Ibu sudah jelaskan, Dewi. Tidak bisa ya Bu. Masih ada. Karena ada Punya gear Bu. ya. Ya, karena mempunyai gear. Baik, next. Next. Nah, ini PR-nya ya di rumah. Untuk minggu depan, carilah minimal 3 contoh pesawat sederhana berdasarkan jenisnya yang berada di lingkungan sekitarmu. Minggu depan Ibu tanya. Ya, Bu. Oke, baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.